ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini dengan nikmat dan rahmat Allah. Kembali kita diberikan kekuatan oleh Allah, kesempatan, kesehatan, hidayah untuk bisa hadir ke majlis ini dan merangka untuk memperdalam din atau agama yang mulia ini. Karena kebutuhan kita kepada agama, kebutuhan kita kepada ilmu, tak ubahnya sebagai kebutuhan kita kepada makan dan minum. Malahan kebutuhan kita kepada ilmu ini sepanjang waktu, sepanjang hayat sampai akhir hayat kita. Sedangkan kebutuhan kita kepada makan dan minum hanya terbatas ketika kita lapar saja pada jam-jam tertentu, waktu-waktu tertentu. Sementara kebutuhan kita kepada din, kepada agama ini setiap waktu, setiap tempat, setiap ruang ada aturan agama yang mesti kita ikuti. Oleh karena itu, ya, kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang kita ketahui. Harus terus kita berbenah dan menambah bekal ilmu kita. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kajian kita pada kesempatan ini dua sesi. Pertama sesi tentang manhaj salaf, yang kedua sesi tentang buku Harta Haram Muamalah Kontemporer oleh Dr. Erwandi. Mari kita masuk kepada sesi pertama, yaitu tentang manhaj salafus salih, di mana kita sudah menjelaskan di dalam pada bulan yang lalu 5 dari 10 pokok atau tanda manhaj salaf itu. Yang pertama, bahwa manhaj salaf itu selalu berpegang teguh kepada mengikuti Alkitab dan Sunnah yang sahihah. Teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Adapun yang dhaifah tidak. Kecuali yang dhaif itu untuk fadailul a'mal, keutamaan amal dalam ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh para ulama. Berpegang kepada hadis dhaif untuk fadailul a'mal, keutamaan amal, tetapi itu ada syarat, ya, oleh para ulama. Tapi selagi ada yang sahih, ini yang kita amalkan. Yang dhaif, ya, tidak kita amalkan. Apalagi dalam masalah akidah. Kemudian masih dalam nomor 1 juga, wal hadar min tiba'il hawa wal bid'ah. Berhati-hati mengikuti hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah ini. Karena inilah bedanya pemahaman salaf dengan pemahaman yang lain. Ya, berhati-hati dalam mengikuti hawa nafsu dan bid'ah. Berhati-hati dalam mengikuti hawa nafsu dan bid'ah. Kapan suatu amalan itu dikatakan bid'ah? Pertama itu perkara akidah, yang kedua masalah ibadah. Adapun masalah muamalah, maka muamalah itu berkembang. Contoh mikrofon tak ada,
sama Nabi kan. Ini ada ini masalah muamalah dan kebiasaan. Muamalah ini dia berkembang dan kebiasaan itu berkembang. Sekarang kita sudah bisa belanja online. Ya. Tidak perlu berhadapan antara pembeli dengan pembeli. Itu muamalah. Muamalahnya mungkin lama makin berkembang. Tapi tetap ada asasnya, jangan ada kaidah-kaidah. Tidak boleh ada unsur riba, tidak boleh ada tipuan, ya, kezaliman. Nah, ada kaidah-kaidahnya yang mesti kita ikuti. Jadi adapun perkara bid'ah, perkara masalah akidah, masalah ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita, yang dicontohkan oleh Nabi kita. Kalau persoalan itu tidak ada contohnya, tak ada sunnahnya dari Rasulullah, maka itu jelas tidak dilaksanakan. Kemudian juga telah kita jelaskan yang kedua, bahwa di antara ciri atau tanda manhaj salaf itu adalah mempunyai perhatian besar terhadap tauhid dan akidah. Perhatian besarnya kepada tauhid dan akidah. Mereka tidak akan melupakan persoalan tauhid dan akidah ini. Perhatian terhadap tauhid dan akidah. Inilah ya hal yang perlu dikokohkan dan diluruskan terus. Memahami akidah dan tauhid dan berhati-hati terhadap kesyirikan. Karena apabila tauhid seseorang tidak benar, maka otomatis pengaruh kepada yang lain juga tidak benar. Kalau pondasinya sudah rusak, pondasi bangunan rusak, yang di atas akan rusak. Bangunannya akan rusak, bahkan akan goyah. Makanya yang mula-mula didakwahkan Nabi adalah tauhid, akidah tauhid. Agar manusia hanya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan beriman kepada setiap yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kemudian yang ketiga adalah bahwa di antara pokok atau ciri dari manhaj salaf itu adalah selalu luzumul jamaah. Senantiasa dia bersama jamaah kaum muslimin dan patuh dan taat kepada pemimpin. Nah, rupanya itu termasuk juga bagian dari manhaj, patuh dan taat kepada pemimpin, baik dalam keadaan suka atau dalam keadaan tidak suka, mentaatinya, kecuali dalam dosa dan maksiat ya tidak ditaati. Dalam perkara-perkara yang mungkin kita tidak suka tetapi tidak bertentangan dengan syariat, ya wajib kita taati. Rupanya mentaati pemimpin ini adalah manhaj, bagian manhaj yang banyak diabaikan orang. Sebagian kita lihat, sebagian para duat, para dai, ya mereka mencaci maki pemimpin di khalayak ramai. Dan dulu kalau kita tidak tahu manhaj, kita menganggap bahwa hebat ustadznya ini. Betul Pak? Kalau kita dulu tidak tahu manhaj, kita menganggap ya seorang mubalik, seorang dai yang mencaci maki pemimpin, ya dianggap hebat, santiang ustadznya, insyaallah. Rupanya kebalikan. Setelah kita mengenal manhaj salaf, rupanya itu cara
cara tidak benar. Nabi saja ketika ada sahabatnya bersalah, ya, beliau tidak menunjuk. Nabi ketika memperbaiki apa yang dilakukan sahabat, beliau tidak memperbaiki di depan umum, tetapi dia perbaiki sifatnya umum saja, tidak menyebut nama seseorang. Contohnya, ma balu qaumun, apa yang dilakukan kaum tadi, mereka mensyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nabi tidak menunjuk kepada orangnya, para sahabatnya ada di situ. Itu metode dalam memperbaiki, ya, umat. Maka dalam hal kepemimpinan, ya, manhaj salah yang paling patuh kepada pemimpin, yang paling patuh, atii'u Allah wa atii'u Rasul ulil amri minkum. Selagi kepatuhan tadi tidak menyalahi syariat, ya, kepatuhan kalau dalam maksiat tak boleh kepatuh-patuh, dalam dosa tak boleh patuh, ya. Disuruh akhwat untuk membuka jilbabnya, itu tak boleh patuh, karena itu bagian dari keyakinan yang mesti ditegakkan. Ikhwatina fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat yang telah kita jelaskan juga, ad-dinun nasihah, yaitu berpegang kepada agama, menyadari agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Nasihat sebagaimana dalam hadis, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Kami bertanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk siapa nasihat tadi? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi agama ini adalah nasihat. Nasihat itu milik Allah. Bagaimana cara nasihat milik Allah? Mentauhidkan Allah, beriman kepadanya. Nasihat terhadap Rasulnya adalah dengan mengikuti sunnahnya. Bukan menasihati Allah, nak. Bukan menasihati Rasulullah untuk milik bahasa Indonesia, nak. Tapi nasihat ini artinya adalah mengikuti agama ini sebagai nasihat. Kemudian yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara bentuk manhaj salaf, ya, atau ciri-ciri manhaj salaf tadi, amar ma'ruf nahi mungkar, selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran sesuai dengan kadar kemampuan kita. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, berubah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau sanggup, babi lisani, dengan lidahnya. Fa illam yastati', jika tidak sanggup, babi qalbihi, mengingkar dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itulah lemahnya iman. Amar ma'ruf nahi mungkar, pada siapa yang bisa kita ajak untuk kebaikan dan kita cegah kemungkaran tadi. Yang mana mencegah kemungkaran lebih sulit daripada mengajak kepada kebaikan. Tentu ada aturan-aturan dalam amar ma'ruf, ada aturan yang harus kita ikuti, ada adab-adabnya. Kemudian dalam nahi mungkar, mencegah kemungkaran, juga ada adab-adabnya. Harus tahu kita bahwa itu kemungkaran, ya. Kemudian harus ada ilmu kita tentang itu, sabar dalam menghadapinya. Ada ketentuan-ketentuan, tidak setiap kemungkaran itu, ya, kita cegah sekiranya kemungkaran itu mendatangkan kemungkaran yang lain. Contohnya mencegah kemungkaran dengan membakar tempat-tempat maksiat, ya. Nak tahan yang mencaliak lain. Kafe-kafe yang banyak orang berkaraoke itu kan, pokoknya kan. Nak tahan melihat lain, bakar.
atau nyebom. Ini banyak. Sebenarnya motivasi orang melakukan mencegah kemungkaran itu bagus motivasinya. Hanya saja motivasinya itu caranya tidak benar. Makanya ada bom tempat-tempat keramaian itu. Dalam akidah yang diyakini oleh si tukang bom, mereka adalah berjihad. Tetapi dalam menempatkan jihad tadi, dia tidak tahu bahwa tempat yang dibom itu adalah orang Islam di situ, kaum muslimin. Ya, tindakan itu mendatangkan kemungkaran yang lain. Dan itu bukan tugasnya. Tugas untuk mencegah kemungkaran dengan tangan totalitas itu tugas pemerintah dan aparatnya. Ya. Dan akhirnya bagaimana? Akhirnya dituduhlah oleh orang Islam yang melakukan tindakan pemboman itu teroris. Kemudian dinisbatkan ciri-cirinya berjenggot. Ternyata dilihat orang yang membom, ketika dia membom itu jenggotnya tidak ada, tidak berjenggot. Nah, tuduhan-tuduhan tadi sekarang sudah mulai hilang itu. Dulu marak sekali. Bahkan sinis orang melihat orang yang berjenggot ini. Sekarang di saat dakwah sunnah sudah berkembang di media massa, di media sosial, alhamdulillah. Dakwah sunnah berkembang di media sosial. Sehingga orang tidak terlalu banyak antipati terhadap sunnah tadi. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Hanya saja orang sekarang di media sosial mereka memviralkan yang tidak layak diviralkan. Seperti penjual es sekarang, dia diviral sekali. Penjual bakso nak ada ya. Ada viralkan. Tak banyak orang-orang yang miskin ya. Yang miskin tidak diketahui atau tidak diperhatikan. Tapi orang memperhatikan sesuatu yang menarik perhatian. Orang memperhatikan hanya sesuatu yang menarik perhatian. Mau mereka membantunya begini. Kalau seperti itu, ya memperhatikan orang, padahal banyak lagi orang yang mesti diperhatikan. Ikhwatul fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Adapun yang keenam, ya. Di antara tanda manhaj salaf itu adalah annal aqla tubi'an li syar'i. Akal itu mengikuti syariat. Akal mengikuti syariat. Jadi kalau kita berpikir kemudian kita harus lihat dalil. Kita lihat mana dalilnya ini. Mana ketentuan Allah dan Rasul. Kalau ketentuan Allah dan Rasul itu seperti ini, maka akal kita membenarkan. Bukan akal kita yang menolak syariat. Contohnya riba kan? Allah mengatakan wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini Al-Quran yang mengatakan, syariat mengatakan. Akal kita apa sikapnya? Berarti riba itu adalah haram. Jual beli itu adalah halal. Tapi tidak boleh ada riba. Berarti akal kita hanya mengikut kepada dalil syariat. Akal tidak boleh merombak syariat. Tapi akal ini berfungsi membantu memahami syariat. Kalau akal lah jadi patokan kebenaran, ya niscaya orang-orang yang filosof itu hebat itu. Akalnya santiang kan. Tapi kebanyakan para filosof ya hanya memikirkan akal semata, tapi tidak beriman dengan Allah. Ini yang keenam, bahwa akal itu mengikuti syariat. Sumber talaki dalam manhaj salafi itu apa? Wahyu Allah, bukan akal. Sumber talaki.
Quran, sunnah, kemudian dikaji. Kemudian akal di sini sifatnya ya memahami. Akal tidak menentukan halal haram. Karena sudah dikatakan di situ akal semua sebab membantu, memahami dan memperjelas. Ya, inilah manhaj salaf tadi. Makanya banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin ini berdasarkan budaya dan kebiasaan. Ya, ketika seseorang muslim tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utamanya, maka sulit baginya untuk menerima. Kalau dia menjadikan akal kebiasaan sebagai hal yang utama. Oleh karena itu, ketundukan kepada syariat lebih dulu. Contoh di masyarakat kita ini, sesuatu yang sudah menjadi tradisi atau budaya, itu yang sudah dianggap agama itu dilestarikan. Syariat sendiri dalam hal ini, ya, yaitu nas Al-Quran dan Sunnah atau contoh dari Nabi tidak melakukannya. Ya, seperti di dalam pelaksanaan salat jenazah, kan salat jenazah itu di dalamnya kan sudah ada doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sudah ada. Inti dari doa itu apa? Diampuni oleh Allah. Nah, sudah salat, selesai salat, masih ada orang berdoa lagi. Doa lagi. Secara syariat tidak ada lagi. Secara sunnah tidak ada. Berdoa lagi. Doa sudah ada ketika salat. Makanya saya ketika disuruh oleh orang, ketika mensalati orang jenazah, habis salat langsung angke aja. Apa kata jemaah? Berdoa istighfar. Namun ini tetap diberi penjelasan bahwa Pak Ibu-ibu, ya, kita sudah berdoa tadi dalam salat. Bapak Ibu kan sudah berdoa. Tidak ada lagi doa sudah salat jenazah, tidak ada lagi doa. Apa lagi yang kita doakan? Inti doa, inti dari doa Allahumma ighfir lahu sudah kita minta kepada Allah melalui salat. Tidak ada lagi kita berdoa. Jadi maaf ya, kita tidak berdoa lagi. Tinggal mengangkat jenazah. Kalau perasaan, kalau akal, kalau nyawa, kau nak berdoa, buya kau. Nak berdoanya dah. Seolah kita tidak berdoa, apa kita sudah berdoa dalam salat tadi. Ketika perasaan sudah didahulukan, kan tadi bahwa inti ya manhaj salaf itu sumbernya wahyu dari Allah, Al-Quran dan Sunnah yang menuntunnya. Tidak ada lagi doa sudah salat jenazah. Nah, ada doa. Kalau salat wajib boleh berdoa, tapi tidak mutlak secara umum. Di salat jenazah tidak ada lagi doa. Jadi apa yang ditetapkan oleh wahyu Allah itulah yang diikuti, yang akal mencocokkan dengan wahyu Allah. Kemudian di antara ya ciri dari manhaj salaf tadi yang ke-7 adalah la ta'assub illa lil haq. Tidak boleh berta'assub fanatik kecuali kepada kebenaran. Tidak boleh fanatik kecuali kepada kebenaran. Kebenaran di sini kepada dalil. Apa yang datang dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam kalamullah dan kalam Rasulnya, itu yang diikuti.
dan tidak boleh fanatik, ya, yang diikuti, di mana seseorang dia tidak maksum. Seorang ulama tidak maksum. Mungkin dalam hal itu kita tidak mengikuti ulama fulan, ya, karena bertentangan dengan dalil. Dalam hal tadi kita tidak mengikuti. Dalam hal ini kita mengikuti, dalam hal lain tidak. Kalau apa yang diamalkan seorang ulama itu adalah keliru atau salah, bertentangan dengan dalil, ya kita tidak ikuti. Namun bukan berarti kalau satu kesalahan seorang alim ulama lalu kita tidak mengaji dengannya, tidak boleh. Dia kesalahan ulama atau dia memilih pendapat, ya contohnya seorang ulama, seorang alim atau ustaz memilih bahwa cadar itu tidak wajib, lalu awak tidak mengaji dia nyot, ini salah, keliru, karena ulama itu khilaf. Satu pendapat atau dua pendapat para ulama yang tidak cocok ada awak, dan itu bukan berhubungan dengan manhaj, ya, dengan pokok, kan berarti kita menarik diri tidak mengaji dengan ulama tadi. Karena tidak mengeluarkan seorang dalam masalah, ya, cabang-cabang agama, ya, yang dia amalkan itu lemah, tidak, dan itu hasil ijtihadnya tidak mengeluarkan dia dari salaf tadi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian tidak menghalangi ada perbedaan pendapat, ya, para ulama dalam masalah-masalah yang memang ada perbedaan pemahaman. Pemahamannya sami Allahu liman hamidah, ada yang bersedekap aja, ada yang turun. Ini terjadi perbedaan pendapat para ulama, ya, tidak menghalang terjadi perbedaan tadi, karena ada dalil-dalil, ya, perbedaan-perbedaan yang ada dalilnya dan hasil ijtihad, ya, bisa terjadi, boleh berbeda. Tapi perbedaan yang tidak ditolerir itu adalah perbedaan yang mengantarkan kepada bid'ah. Ini tidak boleh. Tidak ada sama sekali keterangan atau dalilnya. Dibangun di atas pemahaman nas, perbedaan yang dibangun di atas pemahaman nas. Ya, seperti perbedaan ulama fikih dalam masalah batal tidak batalnya, ya, bersentuhan dengan laki-laki. Ya, kenapa itu terjadi? Karena kata-kata menyentuh dalam bahasa Arab itu ada menyentuh itu dengan kulit, ada menyentuh mas itu maknanya jima. Jika dengan kulit, ya tidak batal. Dengan jima batal. Sebagian batalkan dengan kulit. Jadi jadilah perbedaan pendapat ulama fikih, ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Perbedaan di dalam masalah ijtihad namanya, dalam masalah fikih. Namun tentu mana yang kita pilih yang paling rajih, paling kuat di sini. Itu tidak menyebabkan seorang keluar dari manhaj salaf. Termasuk perbedaan orang yang menjaharkan dan mensirkan basmalah, tidak mengeluarkan orang dari manhaj salaf, ya. Namun ini hanya mana yang rajih, mana yang afdal saja. Tidak boleh perbedaan-perbedaan tadi menjadikan kita tidak tegur sapa, kan? Perbedaan yang seperti itu, tidak sapa lagi. Kalau beda manhajnya dewa. Ini tidak demikian. Ini adalah keliru. Masalah jubah saja, pakai jubah, tidak pakai jubah, ya. Kemudian tidak tegur sapa, tidak ada itu. Aturan agama tidak ada mengatur seperti itu. Pakai jubah bagus, tidak pakai jubah, selagi pakaian itu tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh untuk dipakai. Tidak meniru pakaian orang kafir, ya. Tidak meniru pakaian wanita atau tasyabuh. Laki-laki meniru pakaian, ya, wanita meniru pakaian laki-laki, ya, menurut kebiasaan masyarakat. Masyarakat mengatakan kok dipakai
pakai rok itu polusi, awak pakailah rok. Itu ya masyarakat kita menganggap itu adalah menyerupai ya satu kaum. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ke-8 adalah at-tafriq. Di antara ciri dari man salaf tadi, at-tafriq az-zahir bainal hukmi 'alal awsaf, membedakan secara zahir antara menghukum dengan sifat dan menghukum atas pribadi seorang. Umpamanya ini kufur, ini perbuatan kufur, hukum dengan sifat. Orangnya belum tentu kafir. Ya, teman salaf tadi menghukum kekufuran dengan sifat, tapi orangnya belum tentu dihukum dia kafir, dia melakukan tindakan kekufuran. Tidak otomatis orang yang melakukan itu kafir. Contoh meninggalkan salat kan kufur itu. Meninggalkan salat kan kufur. Apakah otomatis pelaku meninggalkan satu kafir? Tidak. Tidak kafir. Belum tentu kafir. Bisa jadi dia meninggalkan salat itu karena faktor malas kan. Hubud dunia, tapi dia masih meyakini salat itu wajib. Jadi membedakan antara hukum dengan sifat dan hukum dari orang yang melakukannya. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan kufur kafir. Ya. Perbuatannya kufur, orangnya belum tentu kafir. Kafir itu kan sudah keluar dari Islam. Orang kafir. Itu manhaj salaf. Oleh karena itu manhaj salaf tadi tidak mudah untuk mengkafirkan orang. Sementara tuduhan-tuduhan orang tentang salaf itu apa? Orang kan salaf kok mudah mengkafirkan orang, tapi nak ada nelok dia ada. Tidak benar itu. Tidak benar. Atau semuanya bid'ah. Tidak ada semuanya bid'ah. Sadonya bid'ah itu. Bukan mana ada semuanya bid'ah. Yang bid'ah itu ya sesuatu yang menyalahi sunnah Nabi. Kalau yang masih sunnah tidak dikatakan bid'ah. Tapi tuduhan-tuduhan ini dari orang-orang yang sudah benci terhadap dakwah sunnah ini, sehingga apapun satu yang dilakukan oleh ulama-ulama atau oleh orang yang pegang dengan sunnah, mereka tetap tidak menyukai. Disinilah letaknya kita manhaj salaf tadi. Dia mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dan berhati-hati dari perbuatan bid'ah tadi. Jadi ada orang mendakwahkan Quran dan Sunnah, tapi dalam bid'ahnya tidak hati-hati dah. Ini ikut juga. Nah, berarti manhaj mereka belum benar. Ikut juga melakukan sesuatu yang tidak ada sunnahnya. Ya, seperti dia memimpin doa bisa bersama, ya, ikut tahlilan juga, tahlilan berjamaah. Padahal dia mengatakan dia mengikut Al-Quran dan Sunnah. Kalau manhaj salaf tadi, ciri-ciri yang salaf tadi, dia berhati-hati terhadap hawa nafsu dan bid'ah. Berhati-hati dia, jangan sampai ikut gitu. Ini perbedaannya. Sehingga yang sunnah itu tersebar, yang bid'ah itu hilang. Apabila sunnah tersebar di suatu masyarakat, maka bid'ah akan padam bid'ah tadi. Tapi kalau sunnah itu hilang, masyarakat nggak tahu masyarakat dengan sunnah, bid'ah tersebar. Lihatlah suatu daerah, suatu komplek di situ masyarakatlah mengaji sunnah, maka otomatis bid'ah akan hilang. Tapi di suatu tempat masyarakat belum kenal sunnah, ya, belum paham sunnah karena tidak ada orang yang mengajarkan sunnah,
maka bid'ah tersebar luas. Inilah gunanya kita belajar sunnah tadi. Sedangkan yang ke-9 di antara ciri ahlus sunnah wal jamaah manhaj salaf tadi asy-syumuliyah. Syumuliyah ini menyeluruh akidah mengikuti salaf, ibadah ikuti salaf, akhlak juga demikian, akhlak juga akhlak salaf. Jadi tidak akidah saja, ibadah juga, akhlak juga. Bukan akidah salaf, akhlak tidak salaf. Masya Allah, akhlak salaf ini luar biasa. Ya. Tidak mau tersenyum dengan orang lain, itu bukan akhlak salaf. Marah aja bawaannya ke orang. Jadi sehingga salaf ini ditakuti oleh orang kan, ini tidak pernah galak dah, tidak pernah senyum dah. Ini serius talui. Tidak ada tegur sapa sama dia saja. Ini tuduhan terhadap ya orang yang mencoreng dakwah salaf sebenarnya. Tidak seperti itu. Andai kata kita sudah mengaji salaf, kemudian orang tua kita, saudara kita belum mengaji salaf, belum mengaji sunnah, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita sikapi dengan kebencian mereka ini? Sementara mereka belum belajar, mereka belum paham. Seharusnya kita menyikapinya dengan baik, kita ajak dia kepada kebaikan. Bukan menghukum mereka sesat. Amaklah sase, apaklah sase, lah jadi hakim aja nih. Tidak seperti itu. Kita belajar mengaji tidak untuk menjadi hakim, tapi mengajak, gitu, ajak kepada sunnah. Kalau tidak mau diajak, ya sudah, sabar. Sabar. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kasar. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengajak orang kepada sunnah itu dengan penuh kebenaran, muamalah kita bagus, akhlak kita juga akan senanglah orang. Itu juga yang bercadar, ya bagus sikapnya kepada orang yang tidak bercadar, muamalahnya bagus, orang akan senang dan akan tertarik. Kenapa? Karena melihatkan akhlak yang baik tadi. Ini yang perlu kita perhatikan, sumuliyah, bahwa salaf itu adalah menyeluruh untuk semua syariat dalam agama ini. Tauhid, iman, salat, zakat, puasa, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kemudian hubungan dengan manusia, hubungan yang baik, kemudian hak dalam hak, memberikan hak-hak yang benar, ya. Muamalah juga demikian. Kau salaf tapi butang nak membayar. Butang nak membayar, ini kita tidak mencontohkan yang baik. Coba kalau kita berhutang, kok tidak ada yang memang pembayar yang sampaikan, maaf loh. Tapi kita berupaya untuk membayarnya. Kalau memang tidak nak mampu untuk membayar, minta tangguh. Jangan diam. Dalam ayat dikatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia dalam keadaan sulit, beri tangguh sampai lapang. Tentu kita orang yang berhutang, mengecek wak dulu. Agak kabar. Ya memang alun ada pembayarannya lain. Itu biaya sehari yang buat, tapi mau bertekad untuk membayar. Mau ansur nanti utang ambo. Insya Allah kalau kita berniat bayar berhutang kita niat untuk membayarnya, Allah akan bantu untuk membayarnya. Tapi kalau orang berniat untuk tidak membayar hutang, ya akan disulitkan juga karena tidak ada niatnya untuk membayar hutang tadi. Ini yang perlu kita perhatikan, akhlak kita.
dan tunjukkan akhlak yang benar. Muamalah, siasah juga politik yang diajarkan oleh salaf. Ya, bukan untuk menjatuhkan orang. Memang politik kita di negeri kita ini politik demokrasi, ya. Karena yang menang itu berdasarkan suara terbanyak tanpa mempedulikan orang ini ahli atau tidak. Seorang penyanyi, ya, bisa jadi gubernur, bisa jadi bintang, seorang pemain sepak bola bisa jadi presiden. Ini tidak ahli dah. Itu politik demokrasi. Kalau politik Islam tidak. Yang memimpin itu adalah orang yang ahli, yang punya keilmuan. Sehingga negeri kita ini tidak hancur dengan hal tersebut. Kemudian ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Berkata Umar bin Abdul Aziz dalam satu kalimat, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensunnahkan dan juga kepada ulil amri, ya, min ba'dihi, dari sesudahnya ada sunnah-sunnah. Apa sunnahnya? Al-akhdhu biha, mengambil dengannya, ittiba'u kitabillah, mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulullah, mentaati Allah, wa quwwatun ala dinillah, kuat di atas agama Allah. Tidak ada hak bagi seorang dalam agama Allah ini dari makhluk untuk merubahnya dan untuk menggantinya. Walan nazra, tidak ada pilihan baginya dalam menyisihi. Man ihtada, siapa yang mendapatkan petunjuk, fahuwa muhtadin, dia adalah orang yang diberi petunjuk. Wa man istansara biha fahuwa mansur, siapa yang minta tolong darinya maka dia adalah orang yang ditolong. Wa man tarakaha ittaba'a, siapa yang meninggalkannya dan dia mengikut jalan bukan jalan orang-orang yang beriman, maka Allah akan memalingkan dia kemana dia berpaling. Kemana orang itu berpaling, kalau seorang muslim tidak mengikuti jalan orang yang beriman, maksudnya jalan para sahabat, maka Allah akan palingkan hatinya kemana mau mereka. Kepada orang banyak, berarti dia ikut orang banyak. Kepada budaya atau tradisi, dia akan condong ke situ. Ya. Maka as-salafiyah al-haqqah, ya, manhaj salaf yang benar itu laisat hizbiyah, bukan hizbi. Hizbi itu mengelompok. Ya. Salaf itu tidaklah kelompok. Makanya sekarang kita lihat, ya, tidak ada dalam salaf itu, ya, ketuanya. Dia tidak organisasi. Kalaupun ada yayasan, yayasan itu adalah aturan negara untuk mensahkan sebuah, ya, perkumpulan. Ada yayasan. Kalau tidak ada, kalau sekiranya tidak ada aturan yayasan tadi, boleh saja seseorang melakukan aktivitas, tentu kita tidak akan mengurus yayasan. Yayasan itu bukan hizbi, tapi aturan negara yang buat tadi untuk agar legal. Karena ada juga di antara pemahaman salaf, orang yang memaham salaf yang tidak perlu beryayasan. Ya, karena yayasan itu memecah belah. Yayasan adalah aturan negara untuk melegalkan suatu sah atau tidaknya. Jadi perlu beryayasan tadi karena ikut aturan negara dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Adanya yayasan. Kalau tidak ada yayasan, suatu pengajian umpamanya itu bisa ditutup. Tidak ada. Contoh kalau di sini An-Najiyah, ada kajian-kajian, ada kegiatan yayasan, kajian-kajian, ada pendidikan.
Kalau mereka melakukan kajian ya pendidikan tanpa ada lembaga yang melindunginya ketika bermasalah nanti, maka pemerintah akan membubarkan. Kenapa? Karena tidak di bawah payung yang diatur oleh negara. Maka salaf tidak, yang salaf itu pemahamannya, teman salaf ya tidak ada ketuanya, wakilnya tidak ada, tapi pemahaman, sehingga mereka di mana saja sama akidahnya, sama ibadah-ibadah pokoknya sama, nggak ada perbedaannya, sama Allah di atas arsy, sama. Kemudian ikhwatul fillah, maka salafiyah dalam ayat was-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu di kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha oleh Allah. Maka pada ayat ini dalil yang jelas ya untuk mengikuti para salaf, yaitu sahabat di kalangan muhajirin dan ansar. Sehingga mengikuti salaf itu tidak dibatasi oleh waktu hidupnya sahabat, hidupnya ya tabi'in. Kenapa? Ayat ini menyatakan was-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu minal muhajirin, dari kalangan muhajirin wal ansar, dan ansar. Ini para pendahulu di kalangan muhajirin dan ansar. Allah reda kepada mereka. Kemudian diikuti oleh kalimat wattaba'uhum bi ihsan. Orang yang mengikuti mereka dengan kebajikan, dengan kebaikan. Karena kita generasi yang kesekian, yang kesekiannya kita mengikuti para salaf tadi. Maka kita termasuk juga as-salaf, salafi penisbatannya. Salaf kita orang terdahulu, kemudian orang yang mengikuti namanya salafi. Allah ridha kepada mereka yang dahulunya dan kepada mereka yang mengikutinya. Allah ridha. Tidak dibatasi, kepada keridaan itu tidak dibatasi oleh generasi sahabat saja, enggak. Keridaan itu tidak dibatasi oleh generasi tabi'in, tapi keridaan itu akan tetap berlaku kepada setiap orang yang mengikuti mereka, mengikuti jalan mereka dalam hal din, agama, bukan dalam urusan dunia ya. Kalau dalam urusan dunia, makanan kan urusan dunia, makan orang Arab korma, awak enggak harus korma, itu bukanlah bagian dari agama, faktor makanan. Maka ayat tadi menyatakan jelas mengikuti para salaf di kalangan sahabat muhajirin dari mereka dan ansar, dan mereka lah seadil-adil umat ini. Mereka adalah para seadil umat dan paling utama dan paling alim dengan agama Allah. Oleh karena itu apa kata Ibnu Mas'ud, man kana minkum mustannan, siapa yang di antara kalian mengambil sunnah, falyastanna, maka hendaklah dia mengambil sunnah dengan orang yang telah mati, ya, yaitu para sahabat terdahulu. Karena orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammad. Kemudian Abdullah Mas'ud mengatakan mereka itulah sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Mereka adalah umat yang paling baik ya. Jadi as-salafiyah dengan pemahaman pokok ini adalah akidahnya, kemudian cara hidup, pola hidup ya, manhaj kehidupan, aturan dalam hidup ya, sehingga la yasluhu az-zaman wal makan illa bihi, tidak akan baik waktu ya, zaman dan tempat kecuali dengannya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, di antara bentuk manhaj salaf, di antara
ya, tanda manhaj salaf tadi bahwa Allah telah menetapkan kepadanya al-baqa, keberadaan tetap akan ada, dan penyebarannya akan tetap ada dengan izin Allah. Sehingga sampai saat ini, ya, orang-orang para ulama dan dai-dai yang mengajarkan salaf itu semakin banyak. Bukan semakin berkurang, semakin banyak. Akan tetap ada sampai akhir zaman, ya, orang-orang yang mendakwahkan itu, di mana orang-orang yang menyimpang juga banyak, dan orang-orang yang mengikuti mereka juga banyak. Keberkahan-keberkahan bisa kita lihat dari dakwah-dakwah yang mulia ini, ya, berkembangnya dakwah salaf itu di setiap negeri. Kenapa demikian? Dakwah salaf itu sesuai dengan fitrah manusia, ya, sesuai dengan fitrah manusia, ya, didasari dengan dalil yang benar, mencontoh dari dakwah Nabi. Maka kita lihat Arab Saudi, ya, walaupun banyak tuduhan-tuduhan yang segala macam, tapi, ya, Allah memberikan keberkahan kepada negara Saudi Arabia, kemakmuran daerahnya, ya, masyarakatnya jauh dari kemiskinan. Walaupun ada tuduhan-tuduhan, ya, seperti di Riyadh ada macam-macam acara yang mereka laksanakan, ya, itu namanya dosa maksiat, itu ada aja di setiap tempat ada. Tapi bukan seperti, ya, banyak maksiat di negara kita ini, enggak. Namun ketika ada maksiat itu satu-satu dilakukan orang, diangkat ke permukaan sehingga kadang bentuknya. Kalau di negeri kita ini banyak sekali dosa atau maksiat yang dilakukan orang di kota-kota besar, namun kan tidak diekspos. Kalau negara Arab itu kalau ada satu kesalahan yang nampak gadang, itu digadang-gadangan, ya, sehingga seolah mereka itu seperti itu semuanya. Yang maksum tidak ada, ya. Tentu ada kelemahan, ada kekurangannya. Kemuliaan adalah milik Allah, kesempurnaan milik Allah. Para ulama ada di situ. Kita belajar kepada para ulama-ulama tersebut yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang Arab itu sebagian mereka mendahulukan perintah Allah, ya. Dalam urusan dunianya santai. Ikut tiba masuk waktu salat capek bagagih, ya. Kalau awak enggak, masyarakat kita masuk waktu salat santai aja baru, ya, tunggulah bekolah. Kalau mereka enggak, akan dahulukan. Dan mereka menghargai orang-orang yang berilmu, ulama tadi dihargai mereka. Nah, itulah para ikhwah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pembahasan kita pada kesempatan ini, ya, pelajaran 8 tadi, ya, jadi kita cukupkan sampai di sini saja, satu sesi saja. Semoga faedah dan manfaat, ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.